Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Kinan Garden bersama saya Ijong. Saya yakin teman-teman di rumah sudah pada nggak asing lagi dengan tanaman yang saya pegang ini. Ya teman-teman, bener banget, ini adalah tanaman Tillandsia. Dan berhubung di tempat saya, koleksi saya ini Tillandsia sudah pada berbunga, kita cek satu-satu yuk. Gimana aja bunganya dan apa aja jenisnya. Yuk. Akhirnya kami tanam itu mengatakan ya teman-teman, dimulai dari sini. Ini jenis tanaman Tillandsia hybrid. Kalau nggak salah ini jenis tanaman ada hybrid roti eye-nya. Saya juga kurang jelas nih. Ini dulu belinya ID-nya seperti itu. Seperti ini teman-teman. Ini sudah akan mengeluarkan serbuk sari. Kalian bisa lihat kan di sini. Ini yang kita sebut biasa dengan serbuk sari yang warna kuning-kuning nih. Ini dia, dan putiknya itu ini. Putiknya tuh kayak istilah betinanya lah dia. Serbuk sari ini jantannya, yang putik itu betinanya. Kalau mau kita kita kawinkan, bisa kawin sendiri. Maksudnya kawin sama dirinya dia sendiri, bisa juga kawin dengan bunga serbuk sari dari yang lain. Nah, itu yang disebut dengan hybrid. Kalau ini bisa polinasi diri sendiri seperti ini kan teman-teman. Tinggal dikasih aja serbuknya ke sini. Ini kemarin kebetulan udah saya kawinin sih juga dengan Tillandsia shrimp cocktail, ada di sana. Bunga seperti ini. Keren ya. Yang jelas nih hybrid nih, ini hybrid dari roti eye. Oke, kita taruh. Nah, yang ke sekarang ini yang lagi berbunga ini lagi fase berbunga tapi masih belum dia mengeluarkan serbuk sari dan putiknya, jadi masih belum bisa dikawinkan atau dijadikan untuk mempolinasi, itu belum bisa.
Ini Tillandsia best in class. Tillandsianya hybrid dari Xerographica dan Roti Eye. Ini teman-teman, kalian bisa zoom di sini teman-teman. Ini bunganya. Dia induknya Xerographica dan Roti Eye. Tillandsia roti. Nih, warnanya ada agak ngeping-ngeping gitu. Buat teman-teman yang baru-baru mulai main Tillandsia pasti ngerasa, wih kok mirip-mirip ya semuanya. Ya seperti itulah, memang mirip, tapi di saat berbunga mereka berbeda. Seperti ini yang saya pegang ini namanya Tillandsia Blockbuster, Tillandsia Xerographica X Japensis. Nah ini kalian bisa lihat nih, ini masih belum mengeluarkan bunga serbuk sari dan putiknya, jadi masih proses. Mungkin sekitar lagi 2 mingguan dia sudah keluar lah dia bunga-bunganya teman-teman. Kalau yang di fase seperti ini udah siap dikawinkan. Ini kebetulan yang saya pegang ini namanya Tillandsia capitata maya. Bentuknya bulat seperti ini, daunnya agak menekuk-menekuk, silver banget, agak velvet ke ungu-unguan gitu teman-teman. Wih, cakep banget. Ini nanti kita kawinkan dengan Tillandsia yang sudah mulai berbunga. Kita lihat-lihat satu-satu dulu ya, sambil cuci mata. Nah ini Tillandsia tolara teman-teman. Ini sudah fase dimana dia sudah nggak produktif lagi. Ini kebetulan waktu itu saya nggak sempat ngawinkan karena waktu itu masih zamannya main-main aroid, masih enak-enak aroid, jadi agak terlupakan Tillandsia ini. Cuma sekarang kan ya ternyata Tillandsia lama-lama dia cakep banget kan gitu, nggak kalah dengan aroid. Ntar ini rencana mau saya potong, jadi biar dia fokus dengan anak-anaknya. Dan ketika kita potong bunganya ini, karena sudah nggak ini kan sudah nggak produktif lagi, dia sudah nggak bisa produktif untuk menjadi seedling lah, menjadi biji itu, lebih baik kita potong aja biar dia fokus untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi energinya dia hemat, jadi dia hemat energi, nggak untuk yang kayak gini-gini, nggak untuk bunganya lagi, jadi untuk pembesaran anak-anaknya, dan jadi anak-anaknya bakal sehat. Jadi anak yang sehat itu terlahir dari ibu yang kuat. Widih. Aduh, bercandaan pagi-pagi. Nih, jadi ini Tillandsia tolara teman-teman ya. Tillandsia tolara. Oke. Yang lagi berbunga, kita cek. Mana lagi ya? Ini udah. Nah, ini nih. Ini ada Tillandsia. Ini buat teman-teman yang suka dengan Tillandsia yang berbentuk seperti cumi-cumi. Tillandsia Sitting Pretty ini sangat disarankan buat teman-teman, bentuknya lucu, dan ini kebetulan juga dia lagi berbunga. Tapi masih belum fase di mana dia sudah mengeluarkan serbuk sari seperti yang saya bilang tadi. Oke, jadi ini anak-anaknya teman-teman. Seperti ini. Jadi ketika dia masih seukuran masih remaja lah ya. Ini bukan anak-anak banget, ini size-nya size remaja. Dia bentuknya seperti ini, dan ketika sudah mulai dewasa, daunnya akan turun. Dan ini kebetulan lagi musim hujan, jadi tanaman Tillandsia saya kena hujan, jadi daunnya agak mekrok gitu teman-teman, agak mengembang, bahasa Indonesia mengembang. Dia seperti ini. Ini keren. Nah, ini teman-teman juga Tillandsia My Sweet Rose. Ini Tillandsia hybrid juga. Kebetulan ini ada Capitata X Streptophylla. Jadi kalau hybrid dari Streptophylla tuh ciri khasnya
daunnya agak silver seperti ini, bludru, dan pastinya dia curly, mengembang seperti habis di salon. Seperti habis di salon. Nah, di sini teman-teman. Jadi Tillandsia tuh sangat disukai oleh semut-semut hitam gitu teman-teman. Karena Tillandsia tuh mungkin bagi semut-semut memiliki sedikit nektar lah ya, atau gula-gula lah, gula jadi agak manis-manis, jadi mereka nyarinya makanan di sini. Ini semut-semut hitam nggak terlalu berbahaya sih, cuma kalau saking banyaknya bisa gigit juga sih. Nah, seperti itu teman-teman. Yuk kita taruh lagi yuk. Nah ini teman-teman, ini namanya Tillandsia kegeliana. Mungkin teman-teman lihat, wih kok bunganya mirip kayak bromelia. Ya emang Tillandsia itu adalah keluarga bromelia. Jadi nggak heran tanamannya mirip bunga seperti bromelia karena termasuk keluarga nanas-nanasan. Nah ini ada seedling yang terbang, nggak tahu seedling apa ini. Kita cuek-cuekin aja siapa tahu terjadi. Bagus ya teman-teman. Buat teman-teman yang butuh sama tanaman Tillandsia kegeliana bisa langsung cek di Instagramnya Kinan Garden. Harganya bisa goyang dompet. Asik. Nah yang di sini ini namanya Tillandsia gorgon teman-teman. Ini udah lewat fase berbunganya. Ini sudah keluar anakan. Karena sesudah usai berbunga, Tillandsia pasti bakal keluar anak. Makanya saya lebih senang Tillandsia tuh nggak berbunga teman-teman. Karena saya kan lebih condong ke perform ya. Pengen lihat Tillandsia tuh tumbuh gede, maksimalnya kayak gimana sih. Makanya saya pengen supaya tanaman Tillandsia saya tuh nggak berbunga-berbunga. Kalau bisa Tillandsianya nggak berbunga tapi beranak. Penasaran kan gimana ini? Ini kita lihat di atas nih. Ada Tillandsia ini juga yang unik Tillandsia saya. Kebetulan rata-rata sih Tillandsia gitu. Dia nggak beranak, dia nggak berbunga tapi terus beranak. Nah, ini kan saya liatin salah satu contohnya. Di bawah juga ada sih beberapa. Nah ini kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya? Nah ini namanya Tillandsia caput medusa X pseudobaliyi. Kalian pasti kira saya omong kosong atau gimana teman-teman. Ini kan nggak berbunganya. Nih lihat nih. Ini anaknya nih. Nih beranak. Nih biar nggak dikira omong kosong. Aduh. Ini dulu sudah banyak beranak pinak teman-teman. Karena ini bonggolnya sekalian bisa lihat di sini. Ini tanaman udah lebih dari 5 tahun. Ini bonggolnya segini udah menghasilkan kira-kira ada 10 anak lah dulu. Dia belum berbunga. Tapi sudah beranak karena sama di sini ininya fasenya kayak aroid, satu daun jatahnya satu anak. Jadi satu daun kan dia punya satu sisi buat tunas buat beranak tuh di bonggol-bonggolnya nih. Sama setiap satu daun tuh punya celah dia buat beranak satu. Keren ya. Tillandsia caput medusa X pseudobaliyi. Wah nih kan. Nah ini salah satu contoh yang dimana air hujan itu memiliki sisi positif dan negatif teman-teman. Jadi sisi positifnya air hujan itu bagus untuk membuat tanaman Tillandsia kita itu terlihat besar dan sehat. Karena seperti yang kita tahu air hujan itu memiliki unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh setiap tanaman. Dan sisi negatifnya air hujan buat Tillandsia adalah ketika air hujan itu terlalu banyak dan terlalu lama menampung di tanaman Tillandsia kita ini dan keburu ada sinar matahari yang panas ngelewatin. Nah, kan sinar mataharinya itu kan nyebabin air yang di dalam ini menjadi panas teman-teman. Nah, itu secara nggak langsung tanaman Tillandsia kita itu akan terjadi proses menggodok di dalam ini teman-teman. Nah, sering dah teman-teman di rumah atau teman-teman yang nanya ke saya, kenapa kok tanaman Tillandsia saya busuk? Ya itu ya mungkin karena airnya terlalu lama menggenang di dalam, tidak dibuang airnya seperti ini, dan sudah
kena sinar matahari secara langsung atau hawa yang panas jadi jebebeb apa namanya, dia tuh kayak terjadi proses memasak lah, jadi panas ya, jadi apa namanya, mendidih ya, mendidih. Nah itu dia menyebabkan tanaman tilansia busuk. Nah jadi buat teman-teman selalu diingat aja seperti itu teman-teman, kalau tilansia harus izin dibuang airnya, kecuali teman-teman tempatnya nggak terlalu terik ya, nggak masalah kalau airnya terlalu lama menggenang. Yang masalah di saat ketika tanaman tilansia itu kena hawa panas atau sinaran panas dan airnya masih ada ngumpul di bagian ketiak daun. Biasanya yang lebih ini sih tanaman tilansia yang jenis-jenis stripto apa bulat seperti cumi-cumi ini yang agak rawan teman-teman. Jadi memang harus sering-sering dicek supaya nggak busuk, karena sayang banget sih kalau udah cakep kayak gini tiba-tiba busuk, kan sedih rasanya kan gitu ya. Nah ini teman-teman, di sini ada lagi tilansia, salah satu tilansia kesayangan saya, ini namanya tilansia gumoong, tilansia siluman kerbau. Ini dia. Jadi tilansia ini hybridnya dari tilansia stricta X duratii. Ini bunganya kayak gini teman-teman. Kalau bunga kayak gini kalau mau proses kawinnya agak susah sih. Harus lebih agak ditarik dikit biar serbuk sarinya kelihatan baru dimasukin. Ini dia, seperti yang saya bilang tadi, ketika sudah berbunga dia akan beranak. Jadi gitu fasenya tilansia teman-teman. Jadi ada dua fase, di mana fase yang membelah diri seperti ini, membelah diri punya anakan, dan fase seedling dari kapas. Nah, ini lagi Durati hybrid kesayangan saya juga. Ini namanya tilansia Durati X Ixioides. Tilansia Durati X Ixioides. Agak belibet teman-teman. Nama ini, dia bentuk daunnya seperti Durati sih, cuma dia agak gini, jadi kayak bentuknya tuh kayak garpu. Saya lihat imajinasi saya kepada garpu. Wih, kayak senjata apa gitu teman-teman, keren. Ya udah bunga. Ya udah, biar nggak lama-lama, langsung aja kita praktekin yuk gimana caranya kita menghybridkan antara tilansia satu dan tilansia lainnya. Oke, cek kita.